Jalan bareng Cagup kali ini masih membahas permasalahan di Jawa Barat. Kali ini bersama calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi. Nah, apa saja terobosan yang ingin dilakukan Deddy Mulyadi di Jawa Barat? Berikut Jalan bareng Cagup. Bencana dari zaman dulu juga sudah ada, Pak. Tetapi kan yang tidak boleh itu adalah ruang yang rawan bencana tidak boleh ada manusia. Kurangi sifat konsumtif warga Jabar. Warga Jabar itu kajenting tekor asal sohor. Yang artinya? Ya artinya biarin aja dia ngutang kemana-mana, yang penting populer. Anak-anak sekolah diarahkan pada aspek produktif. Kemudian mereka saya arahkan, saya ingin mencetak 10.000 manajer dalam waktu 5 tahun ke depan. Beberapa masalah yang sempat dibelanjain oleh Kang Deddy, yang juga sempat rame mungkin di konten-konten YouTube Kang Deddy terkait dengan beberapa kasus, beberapa masalah di kawasan Jawa Barat yang ditemuin akhirnya dicoba untuk mencari solusi oleh Kang Deddy. Itu adalah ada seorang anak yang yatim, ibunya menjadi TKI ilegal di Malaysia, sudah 2 tahun tidak bisa pulang, tidak bisa kirim duit, dia ada di kebun sawit, paspornya dipegang oleh agensinya dan itu nanti akan saya bereskan. Nah, kemudian anaknya patah ketika main bola di kelas. Kemudian diurut sama tukang urut yang tidak punya kemampuan. Apa yang terjadi? Tangannya busuk, akhirnya diamputasi. Sekolah tangannya nggak bisa nulis lagi, saya siapin laptop biar tangan kirinya bisa bekerja. Dan dia nanti tidak usah lagi nulis di kertas, kemudian di buku yang dia bawa. Karena tangan kiri dilatih nulis kan perlu waktu. Kehidupan kesehariannya, sudah deh kamu jadi anak asuh saya, makan segala macam kita urus. Ibu kamu kita urus untuk balik ke Indonesia. Kasus seperti ini kan jumlahnya banyak. Selama ini tidak ditertangani. Kadang di tingkat desa tidak bisa menangani, di tingkat kecamatan tidak menangani, di tingkat kabupaten tidak menangani. Kenapa? Orang itu terlarut menyelesaikan hal yang prosedur formal atau baru ribut karena viral. Seberapa yakin Kang Deddy akan terpilih? Karena kalau kita melihat survei kan, sejauh ini masih terus tinggi. Saya sih kalau lihat dari data analisis akademis faktual yang ilmiah, ya saya cukup optimis. Kalau bicara persoalan konteks politik Pilgub, ya cukup optimis. Kenapa cukup optimis? Karena kita berhadapan dengan warga Jawa Barat yang sudah melek teknologi dan mereka hari ini punya nalar yang rasional. Kalau ngomong tim, saya nggak punya tim. Berarti Kang Deddy sejauh ini kerjanya alamiah saja. Saya itu apa yang ada konsultan kan? Enggak. Saya nggak punya konsultan. Saya ini orang yang secara alamiah. Saya itu nggak punya konten kreator, nggak punya. Nggak ada yang ditambah-tambah, nggak ada yang dikurang-kurang, dan nggak ada yang direncanakan. Mengalir saja. Semuanya alamiah. Tapi soal keseluruhan ini Kang, kita tahu bahwa Jawa Barat itu kan terkenal dengan Bandung sentris. Nah, bagaimana untuk Kang Deddy melakukan sesuatu yang nantinya tidak Bandung sentris lagi? Itu kan bisa dilihat dari karakter saya. Yeah. Ketika saya bicara bahwa Jawa Barat ada 4, saya bilang. Ada Sunda Kulon, ada Sunda Priangan, ada Sunda Cirebon, ada Sunda Betawi. Kan sudah jelas bahwa saya tidak Bandung sentris. Saya memahami Jawa Barat dalam 4 karakteristik manusia, 4 karakteristik kebudayaan. Udah jelas dong, saya memahami Jawa Barat secara utuh. Lamun di Bandung orang make gaya Bandung, lamun di Bogor orang make gaya Bogor, lamun di Cirebon ya di Bekasi pakai gaya Cirebon, di Bekasi ya babe gue. Kan nggak ada problem. Nah, saya berkantor tidak akan di gedung sate aja. Saya 1 minggu di gedung sate, 1 minggu di kantor gubernur wilayah Cirebon. Kemudian nanti saya harus ngantor lagi di wilayah Ekskresidenan Purwakarta. Nanti saya ngantor lagi di Ekskresidenan Bogor, ya kan? Kalau Bandung kan sudah jelas dong, Bandung, Cimahi kan itu. Kemudian saya harus ngantor lagi di Ekskresidenan Garut. Jawa Barat juga terkenal dengan daerah yang menyumbangkan sampah di Jakarta pun sebaliknya. Jakarta juga menyumbangkan. Iya, sampah dibagi 2 penanganan. Satu, sampah yang tertangani lewat sistem pengelolaan sampah organik, anorganik yang sudah bisa hidup di berbagai wilayah di Jawa Barat. Itu kan ada tuh. Bisa ditekankan, didorong agar desa-desa nanti bisa melakukan pengelolaan sampah sendiri. Itu bisa itu. Itu pertama. Yang kedua, solusi juga adalah membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Di berbagai daerah saya sih tetapkan di minimal di 4 sampai 5 wilayah tadi.
Jadi di Ekskresidenan Cirebon nanti ada PLTS. Di Ekskresidenan Purwakarta, Bekasi, Kerawang, Subang ada PLTS. Nanti di Ekskresidenan Bogor ada PLTS. Di Ekskresidenan Garut ada PLTS. Di daerah Kota Bandung dan sekitarnya, Bandung, Sumedang gitu kan, Bandung Barat, kemudian Kabupaten Bandung, Cimahi ada PLTS. Di 5 itu nanti kita harus punya PLTS yang bisa menyerap seluruh kebutuhan sampah di Jawa Barat. Itu soal sampah. Kita coba bicara soal ini, Kang. Megatrust di Jawa Barat. Isu yang juga cukup hangat ya Kang, ya, karena beberapa kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bencana. Gimana nanti cara Kang Deddy, mungkin itu salah satu yang akan diupayakan? Makanya saya ngomong berulang-ulang bahwa pembangunan harus dimulai di tata ruang. Tata ruangnya kita benahi, kita petakan. Mana daerah yang boleh terus dibangun, mana daerah yang tidak boleh terus dibangun. Mana daerah yang terancam dari megatrust itu yang berdampak pada berbagai problem bencana yang tidak terkendali. Ya rumuskan dari sekarang dan pemerintah harus tegas. Selain itu pemerintah mendorong reboisasi. Hutan nggak boleh gundul, Pak. Sumber mata air harus terjaga. Bila perlu sumber mata air nanti beri oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten. Untuk apa? Menyelamatkan. Megatrust itu lahir dari ketidakteraturan lingkungan yang disebabkan karena bencana dari zaman dulu juga sudah ada, Pak. Tetapi kan yang tidak boleh itu adalah ruang yang rawan bencana, tidak boleh ada manusia. Terakhir, kita berbicara soal kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Terkait juga dengan pengentasan kemiskinan kan. Apa nanti akan Kang Deddy ditawarkan dan berikan dan upayakan kepada mereka yang ya ini untuk mengatasi masalah seperti ini? Ada 3 hal pengentasan kemiskinan. Yang pertama adalah dari dalam dulu, kurangi sifat konsumtif warga Jabar. Warga Jabar itu kajenting teko rasal sohor. Yang artinya? Ya artinya biarin aja dia ngutang kemana-mana, yang penting populer. Yang kedua, tingkat produktivitas harus ditingkatkan. Artinya kemampuan dia bekerja harus ditingkatkan, jangan leha-leha. Ya kan tidak mungkin kita tepuk tangan kalau terus-terusan berpangku tangan. Tidak mungkin kita sukses meraih masa depan kalau tiap hari hanya rebahan. Ya. Nah, seiring abad gadget ini, abad teknologi digital ini kan banyak yang males. Nah, itu. Ini kan harus dirubah. Bagaimana? Ya. Pendidikan harus mengarahkan perubahan itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan daya beli. Bagaimana pemerintah mendorong. Ada yang dibantu dalam bentuk untuk kehidupannya karena dia tidak mampu, ada yang dibantu dalam bentuk modalnya, ada yang dibantu kesempatan kerjanya. Caranya apa? Didorong kelas menengah baru. Bagaimana? Anak-anak sekolah diarahkan pada aspek produktif. Kemudian mereka saya arahkan, saya ingin mencetak 10.000 manajer dalam waktu 5 tahun ke depan di Jawa Barat. Dan itu akan menjadi penggerak ekonomi. Kira-kira Kang Deddy optimis nih akan dapat 80%. 80%, itu cukup tinggi, 20% lari ke 3 paslon lain gitu Kang ya. Oke, siap, terima kasih Kang Deddy Mulyadi atas waktunya. Sukses untuk perjalanannya sampai nanti akhir di hari pencoblosan. Siap. Ya, Kang, terima kasih banyak Kang.